Saudara, saya akan memberikan ilustrasi ini lebih dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Begini, kalau di depan kita itu ada racun, entah bentuk racunnya itu apa, bisa cairan, bisa bubuk, atau bisa apa saja. Tahu, jadi bukan kita tidak tahu kalau itu racun, kita tahu. Kira-kira kita makan atau minum atau terima racun itu atau tidak? Betul. Benar? Iya. Nah, di situ kita akan belajar nanti. Ternyata banyak kali kita bodoh. Maaf saya berkata ini. Sudah jelas itu racun. Tetapi karena harga diri kita, karena kesombongan kita, karena kita nggak mau merendahkan diri, maka tidak sedikit orang Kristen bodoh. Lebih baik makan racun itu daripada harus menolaknya. Mungkin ilustrasi ini agak aneh saudara dengar, tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk kita mengerti bahwa kuasa pengampunan itu adalah pintu satu-satunya untuk kita jumpa Tuhan. Saya ulangi lagi, pengampunan adalah satu-satunya pintu untuk kita jumpa Tuhan. Satu kali saya menulis, lalu ada orang yang protes. Saya terusnya begini, jangan mengejar hidup kudus tapi tidak mau mengampuni. Itu mustahil. Ada orang Kristen menjaga dirinya begitu rupa. Aku nggak mau ada perzinahan, aku nggak mau ada pencurian, aku nggak mau ada yang najis-najis yang lain. Tetapi sulit untuk mengampuni. Maka semuanya itu gugur. Saudara, kalau kita bicara sekolah, ya, maka menjadi Kristen itu adalah sekolah di sekolahnya Tuhan Yesus. Betul atau tidak? Nah, sekolahnya Tuhan Yesus ini beda dengan semua sekolah yang ada di dunia ini. Bedanya di mana? Ya, kalau ada dosen-dosen di sini, karena Jogja itu kota universitas, kota pelajar, di seluruh dunia mahasiswa akan di DO, akan di drop out, akan dikeluarkan dari kampusnya kalau mahasiswa itu ujian satu mata kuliah 4 kali tidak lulus, berarti dia tidak boleh ikut yang lain. Harus keluar, namanya DO, drop out. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus beda. Ujian hernya, tahu hernya? Ujian ulangannya itu nggak ada batasnya. Catat itu baik-baik, ya. Jadi kalau satu mata pelajaran dari Tuhan Yesus kita nggak lulus-lulus, padahal sudah ujian 8.900.714 sekian kali, maka malaikat akan sabar nunggu kita ujian lagi yang 8.900.000. Nggak tahu tadi berapa itu, hitung sendiri. Nah, kalau satu pelajaran ini belum lulus di sekolahnya Tuhan Yesus, kita tidak boleh mengambil pelajaran lain. Harus satu persatu. Di Indonesia kita tahu ada 3 fak pelajaran, ya, yang harus nilai tertinggi. 1 agama, 2 bahasa Indonesia, 3 PMP atau PPKN atau apa namanya. Oke, masih ingat itu ya? Jadi kalau ada murid matematikanya 10 misalnya, fisikanya 10, kimianya 10 misalnya, ekonomi 10, apa 10, tapi agamanya 5, bahasa Indonesianya 4 misalnya, PPKN-nya 5, bisa lulus nggak? Enggak. Nah, surga memakai cara itu. Dalam kitab Yakobus ditulis ada 10 hukum yang Tuhan beri kepada kita. Masih ingat ya? 10 perintah. 9 kita lakukan dengan baik, tetapi 1 gagal. Firman Tuhan bilang apa?
Masa Tuhan sudah di 10, aku sudah 9 loh Tuhan. Masa satu aja nggak diperhitungkan? Masa aku harus gugur? Saudara, inilah kebenaran. Dan banyak orang Kristen tidak tahu hukum ini. Nah, ujian yang pertama, pelajaran yang pertama, sebelum pelajaran-pelajaran yang lain yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, maka pelajaran itu namanya mengampuni. Kalau pelajaran ini tidak kita selesaikan, maka dia akan tunggu kita sampai lulus. Baru kita bisa belajar mata pelajaran yang lain. Maka itu kalau saudara pernah bertanya begini, aku heran ya, dia itu baru 3 bulan loh jadi Kristen. Luar biasa, hidupnya buah-buah rohnya nampak. Tapi kok ada yang satu, saudara kita di Yogyakarta, ya saya pakai tenger, tanda. Banyak orang tua zaman dulu, saya ingat nenek saya, ya kalau ditanya, Mak, saya panggil dia Mak, kapan sih Mak jadi Kristen? Lali, pokoknya Jepang belum masuk. Nah itu istilah orang tua dulu. Kan lupa tahun, tapi ingat peristiwa. Nah kalau hari ini saya tanya orang di Jogja, kapan ibu atau bapak jadi Kristen? Embuh, pokoknya tugu itu durung ono. Nah itu tugu itu dibangun tahun berapa itu? Nah kalau saudara jadi Kristen sejak Tugu Jogja itu belum ada. Wih, tua benar wong itu. Tua sekali dia. Saudara, kekristenan kita tidak dihitung berapa tahun kita jadi Kristen. Dengar itu baik-baik. Kekristenan kita dilihat dari buah-buah pertobatan kita. Katakan amin. Saya ulangi, ini penting. Kekristenan kita tidak boleh dilihat dari aktivitas pelayanan. Catat itu. Jangan pernah menilai hamba Tuhan, menilai pelayan Tuhan, menilai anak Tuhan, karena pelayanannya salah. Ini bisa jadi panggung sandiwara di sini. Penilaian Tuhan terhadap kita bukan berapa tahun jadi Kristen, berapa aktifnya kita melayani, tapi penilaian surga terhadap kita adalah buah-buah pertobatan. Catat itu baik-baik. Orang boleh bagus pelayanannya, tapi dalam hidup sehari-harinya bagaimana? Ini yang kita harus tahu. Saudara, satu kali saya lupa tahun 70 berapa, saya masih ikut pelajaran. Kalau saudara pernah dengar seorang hamba Tuhan di Surabaya, dia masih hidup, namanya Pendeta Yusuf Bijaksana atau Yusuf BS. Tahun 70-an saya ikut pelajaran Alkitab setiap hari Rabu jam 4 sore di gerejanya di Jalan Tambang Boyo di Surabaya. Nah, salah satu pelajaran yang saya ingat sampai hari ini adalah hidup hamba Tuhan itu dinilai oleh 3 kelompok. 1 istrinya, 2 anak-anaknya, 3 pembantunya. Waktu itu saya masih sangat muda, saya masih sekolah. Begini kata hamba Tuhan ini, kalau ada hamba Tuhan lagi khotbah, lalu anak-anaknya nggak mau dengar, pasti ada 2 hal yang terjadi di hidup hamba Tuhan itu. 1, kelakuan bapaknya di mimbar dan di rumah beda, maka anaknya nggak mau dengar. Kira-kira ya atau tidak? Anak nggak mau dengar. Yang kedua, Pendeta Yusuf bilang, pasti anaknya sudah hafal khotbah bapaknya, jadi nggak mau dengar lagi. Lalu yang ketiga, lihat pembantunya. Apa cerita pembantunya? Melihat si hamba Tuhan kalau di rumah. Maka itu saudara, jangan menilai seseorang dari pelayanannya, tapi ayo kita melihat diri kita, buah-buah pertobatan kita bagaimana. Amin. Nah, buah pertobatan dimulai dari yang pertama, mengampuni. Ini pintu, saya ulangi lagi,
Sebelum bicara kekudusan dan hal-hal yang lain, mulai dengan mengampuni. Saudara baca baik-baik seluruh pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, selalu mengampuni. Mengampuni itu nomor 1. Oke, saya akan tunjukkan 2 bagian. Yang pertama, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Dengan jelas kita melihat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ya, kita akan melihat firman ini. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kata pertama apa? Berusahalah. Saya stop dulu. Kalau ada kata berusaha, itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Kata berusaha, ya jawab. Tergantung kita atau tergantung Tuhan? Jadi bagian ini bukan bagian Tuhan, tapi bagian kita. Apa itu? Saya lanjutkan. Berusahalah hidup bagaimana? Damai. Terjemahkan dulu. Apa kata lain hidup damai? Sebelum kita lanjut ayat ini. Ayo. Rukun, betul. Apalagi? Apa? Tidak pecah belah. Oh, sejahtera. Yo, terima kasih Pak. Maaf kupingnya ini. Rukun, sejahtera. Apalagi ayo? Tidak bertengkar. Betul. Apalagi? Lemah lembut. Ya. Ada suatu kali orang Jawa karena sulit bahasa Indonesia, waktu ngajar lemah lembut, beleduk katanya. Lemah lembut itu kan beleduk. Maaf, saya tertawa mendengar itu. Oke, ada lagi seorang. Apa itu hidup damai? Tidak saling menyalahkan. Saudara perhatikan. Berusahalah hidup rukun, hidup sejahtera, hidup. Apalagi kita nggak hafal pokoknya semuanya itu ya. Dengan berapa orang? Alkitab saudara bilang, mungkin ada Alkitab ada yang salah terjemahan. Dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Nah, jangan bilang lain loh. Semua orang itu bukan banyak. Semua orang itu ya semua. Angger wong pokoknya. Hiduplah damai dengan berapa orang? Semua orang. Maaf, kemarin malam saya diberi buku oleh seseorang. Tapi begitu saya lihat judulnya, saya tunjuk ini kata bahaya. Kenapa? Yang mengajar damai itu hanya Yesus Tuhan kita. Tapi Bapa kita mengajar, ampuni musuh-musuhmu, berkati orang yang menganiaya kamu. Kalau seterumu lapar, beri racun. Awas bilang gitu. Lo beri apa firman Tuhan bilang? Beri makan. Ini pengajaran yang luar biasa. Dan perhatikan, ya masih ayat itu. Kejarlah perdamaian. Saya nggak baca kata kekudusan karena kesannya kurang tepat. Karena buat teologi kekudusan itu bicara masalah perjinan, percabulan. Betul. Tapi untuk firman ini nggak urusan dengan perjinan atau percabulan. Urusan dengan berdamai. Maka itu saya mau ganti dengan kata yang tepat begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa perdamaian, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, hentikan semua diskusi tentang pelayanan, tentang doktrin, tentang doa, tentang ayat ini, ayat itu. Hentikan dulu. Jujur, semua kita harus mulai dengan berdamai dulu. Pokoknya tidak ada pintu untuk ketemu Tuhan tanpa pintu pengampunan. Saya ulangi, kalau melihat Tuhan saja tidak bisa, pelan-pelan ya,
Kalau melihat Tuhan saja tidak bisa, orang itu bisa ketemu Tuhan atau tidak? Lah jawab. Kalau melihat aja nggak bisa, ketemu bisa tidak? Saudara perhatikan, jangan anggap enteng. Mengampuni itu fatal kalau kita gagal. Pengampunan itu vital, karena itu pintu untuk masuk surga. Tidak ada pintu lain sebelum pengampunan kita lewati dulu. Maka itu kegagalan orang Kristen yang terbesar. Kita semua bisa menjaga diri dari perzinahan dengan kekuatan Roh Kudus. Kita bisa menjaga diri, aku gak jadi maling, gak jadi pencuri. Bisa. Tapi ternyata pendeta pun banyak yang gagal dan malah mengampuni, saudara. Kenapa? Karena setan tahu racun yang paling cepat membunuh kekristenan adalah tidak mau mengampuni. Ingat awal tadi saya bilang apa? Kalau ada racun, kita tahu itu racun, terus disodorkan kepada kita, goblok nggak kalau kita langsung makan? Maaf, ternyata banyak kita yang bodoh dalam hal mengampuni. Ingat, tanpa perdamaian tidak mungkin orang itu melihat Tuhan. Ini serius. Oke, saya lanjut. Tolong berikan kepada saya satu ayat. Karena di seluruh Alkitab hanya satu ayat ini yang memberitahu kita kapan, bagaimana, mengapa saudara dan saya bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ayat mana itu? Hanya ada satu ayat di Alkitab, bukan dua. Saya kagum akan hal itu. Maka itu satu ayat ini yang selalu digunakan iblis untuk membatalkan status kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Ayo saya ulang lagi pertanyaannya. Ayat mana yang mengatakan bahwa kalau kita begitu maka kita disebut anak-anak Tuhan? Ayo cepat cari. Apa? Yohanes 3? Bukan. Ayo, cepat yang lain. Ini kuis Alkitab. Yang dapat beri hadiah, tapi beli sendiri. Ayo, ayatnya mana ayo? Satu ayat saja di Yohanes 1, bukan? Iya, Matius 5 ayat 9. Tepuk tangan buat saudara, siapa namanya? Chandra, iya. Hanya satu ayat ini, Matius 5 ayat 9. Ayo kita buka. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita kapan kita ini diakui, disebut sebagai anak-anak Bapa di surga. Cuma ayat ini. Saya akan baca ya. Berbahagialah orang yang apa? Membawa damai. Apa kata lain membawa damai? Ayo mikir. Apa kata lain membawa damai? Suka berdamai, betul. Apa lawan katanya suka berdamai? Suka cari musuh, tidak mau mengampuni. Itu yang tidak membawa damai. Perhatikan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut. Nah ini dia. Tidak ada ayat yang berkata begini, engkau disebut anak-anak Tuhan karena sehari doanya 10 jam. Enggak. Tidak dikatakan engkau disebut anak-anak Tuhan karena engkau bawa Alkitab tiap hari kemana-mana. Tidak. Tidak dikatakan engkau disebut anak-anak Tuhan karena kamu pakai kalung salib yang semeter. Betul? Tidak ada sebutan lain kapan, bagaimana, di mana saudara dan saya sebut anak-anak Bapa di surga, kecuali satu hal. Apa tadi? Suka berdamai, hidup nggak punya musuh. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang protes, Pak Daniel, saya tuh nggak pernah benci orang.
musuh juga nggak pernah punya. Lalu malas ketemu. Podo goblok. Maaf saya ngomong. Ayo jujur. Saudara berkata nggak punya musuh, tapi malas ketemu orang itu. Kok asik? Dengar baik-baik saudara. Kira-kira kalau hukum ini kita pakai, banyak nggak orang Kristen ternyata masih belum mengampuni? Nggak punya musuh, saya nggak benci badannya, tapi saya nggak mau ketemu. Ayo siapa yang kemarin ketemu? Itu saudara jalan di Malioboro, jarak 100 meter. Ada orang itu, terus melengos, awas. Terus nyimpang jalannya, awas. Berarti belum berdamai. Lihat ayat yang dipakai oleh Bapak Gembala, Markus 11 ayat 25. Ayo kita baca bareng-bareng. Ya, Markus 11 25. 1, 2, 3. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu. Saya stop dulu. Waktu Tuhan Yesus mengucapkan firman ini, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, stop dulu. Itu barang besar atau barang kecil? Kalau kita baca kalimat itu, kecil sudah, bukan hal besar. Jadi ini bukan bilang benci, marah, ngamuk, tidak. Kalau saya pakai kata sehari-hari, maka muncul kata jengkel, mangkal. Saudara, ini luar biasa. Ternyata jengkel saja itu sudah memutuskan hubungan kita dengan Bapa di surga. Lanjutnya, atau ulangi. 1, 2, 3. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga bagaimana Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi Tuhan Yesus minta hati kita ini bersih betul-betul. Mangkel, jengkel saja tidak boleh ada. Mungkin nggak jengkel, nggak mangkel, cuma gergeten, bodoh aja. Siapa yang itu awas. Berarti saudara belum mengampuni. Nah, hubungan suami istri selalu dikacaukan oleh iblis. Masalah jengkel atau mangkal. Catat. Bisa nggak kita dijiwit? Tahu kata jiwit? Bisa nggak kita dicubit dengan jarak 3 meter? Kok kenapa nggak bisa? Loh, tangannya seberapa panjang? Jadi ujian pengampunan selalu Tuhan pakai alat orang yang paling dekat dengan kita. Ayo amin atau aman? Tanya amin atau aman? Ayo, siapa tadi pagi suami istri bangun jengkel sama pasangannya? Ayo. Terus ke gereja duduknya pakai jarak jauh-jauh gitu, awas. Saudara, perkara-perkara kecil seringkali kita gagal. Oke, sekarang saya akan bicara tentang kesehatan. Jadi barang sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu kecil, jangan saudara anggap sepele. Lah, saya ini sudah berkali-kali lo ngampuni dia. Mau sampai berapa kali? Tahu Tuhan Yesus ngajar, tidak ada orang di dunia ini yang pernah mengajar seperti Tuhan Yesus. Mengampuni orang itu harus berapa kali? Ayo, bukan 70 kali 7 loh. 70 kali 7 kali. Berarti 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70
kali 70, wis hitungan dhewe. Itu sekian banyak miliar kali. Seorang anak saya yang guru matematika, suatu kali saya pernah khotbah ini, dia ngitung 70 kali 7 kali itu sekian miliar. Lalu dia hitung, kalau orang itu hidup sampai 70 tahun, dia baginya hebat karena dia guru matematika. Dia hitung setahun, sebulan, seminggu, 24 jam, 1 menit, 1 detik. Selama 70 tahun orang itu ngampuni berapa kali? Saya cuma ingat yang detiknya. Kalau orang itu dari lahir procot mati umur 70, maka 70 kali 7 kali itu, maka setiap detik orang itu harus ngampuni orang sebanyak 130 sekian kali. 1 detik ketik 100, ya mana sempat. Ayo coba ngitung, yang ngitung sendiri ya. 70 kali 7 kali bagi 70 tahun, hitung sampai 1 detiknya. Wih, berarti kita tidak boleh putus-putus atau capek mengampuni orang. Awas ada yang nyesel jadi Kristen gara-gara firman ini. Mengampuni orang sebanyak itu, iya. Ayo, siapa yang masih jengkel dengan tetangganya, dengan pasangannya, dengan siapa saja, ampuni sampai bosan. Amin. Itu hukum kasih. Lalu aplikasinya bagaimana? Ya karena waktu, saya nanti pulang baca, catat ayat ini. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Pasal itu Matius 18 21 sampai 35 itu satu-satunya khotbah Tuhan Yesus tentang pengampunan yang paling jelas dan paling indah. Nah, di ayat itu Petrus pernah tanya, "Guru, berapa kali aku mengampuni saudara yang bersalah kepadaku? Apa cukup 7 kali?" Jawab Yesus, "Kurang Petrus, tapi 70 kali 7 kali." Nah, di situ. Lalu Tuhan Yesus memberikan contoh. Mengampuni menurut Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu selalu konteksnya, hubungannya, bahwa seberapa besar salah seseorang terhadap kita, maka salah kita kepada Tuhan tetap jauh lebih besar, ya atau tidak? Lagi sekali saya ulangi, berapa besar pun jahatnya, kelakuannya, kurang ajarnya orang itu terhadap diri kita, berapa besarnya, maka dosa kita kepada Bapa di surga jauh lebih besar daripada dosa orang itu terhadap kita. Maka kalau saudara selalu ingat firman itu, maka mengampuni orang itu gampang. Kok gak ada yang ngamen? Selalu ingat dosaku lebih besar kepada Tuhan. Contoh kecil saja. Saya ini selalu nolong orang. Ya. Saya kalau nolong orang, saya gak mau selidiki orang ini siapa. Saya gak urusan. Ya. Kalau dia nipu, itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, satu kali ada orang yang tahu. Orang manggil saya Koden. Koden tahu nggak kalau Koden itu ditipu oleh orang itu? Saya belum tahu waktu itu. Oh ya, coba Koden buktikan. Setelah saya buktikan, oh benar dia nipu. Terus orang yang ngomong pada saya balik, Koden saya buktikan iya benar. Terus Koden ngapain? Ya sudah. Hah? Kok ya sudah? Loh, Koden kok diam saja? Saya tanya balik pada dia. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau kamu marah orang nipu kamu, jujur saya tanya, selama kamu hidup pernah nggak nipu Tuhan? Hehehe, dia cuma gitu. Artinya apa? Itu. Lah jawab, artinya apa? Dia bilang hehehe. Apa? Ayo jujur. Baik di balkon atas, baik di lantai bawah.
Ada orang Kristen yang belum pernah nipu Tuhan. Loh, saya tanya kok, ayo gedek atau ngangguk? Yang mana? Ada kira-kira menurut saudara orang Kristen ada yang gak pernah nipu Tuhan? Cepat jawab. Ya wis. Pernah ngapus itu aja dihapusi wong ngamuk. Itulah hukum kasih. Suami istri lagi sekali. Ampun. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menggambarkan hubungan suami dan istri itu hubungan kepala dengan tubuh. Betul? Loh, saya tanya iya atau tidak? Mulai dari suami istri lebih dulu. Anak-anak belajar mengampuni dan dendam itu dari orang tuanya. Catat, anak-anak belajar mengampuni atau tidak dari orang tuanya. Kalau orang tua di rumah suka bertengkar, ribut, dendam pada tetangga, pada iparnya, pada mertuanya, pada siapa saja, maka anak-anak keluarga itu akan jadi pendendam juga. Karena tiap hari mereka dengar apa yang diucapkan oleh ayah ibunya di rumah. Betul tidak kira-kira itu? Itu pasti. Tapi anak-anak yang punya orang tua suka mengampuni, ditipu, diampuni, apa diampuni, anak-anak akan belajar jadi pengampun yang hebat juga. Maka itu semua dimulai dari rumah, saudara. Dari pernikahan kita. Kepala dengan tubuh. Ayo kita pisahkan. Siapa pernah jalan enak-enak tuh jebuk? Garis-garis, tahu garis enggak? Tulang kering itu kena ujungnya meja. Kain-kain enggak? Maaf ya kata ini, kain-kain enggak? Kok enggak enak kata kain-kain, tapi ya tak. Nah, waktu tulang kering saudara kena ujung meja, apakah kepala maki-maki moto mudik di melakukan deleng-deleng? Iya atau tidak? Nah, kalau kaki bisa salah, maka Alkitab menggambarkan tubuh ini siapa? Istri. Waktu istri salah, maka suami harus tadi itu harus apa? Apa? Bukan mengampuni dulu ini sakit aja dia pakai kok diampuni. Ngapain? Syukur kowe saiki yo rasake masa begitu mulutnya. Maka itu saudara, tidak ada buku lain dan Tuhan lain yang bisa menggambarkan hubungan suami istri itu seperti Yesus menggambarkan kepala dan tubuh. Jadi tubuh bisa salah enggak? Tubuh pernah salah tidak? Tubuh akan salah lagi tidak? Betul? Begitu pula kepala. Siapa seumur-umur hidup belum pernah kejeduk kepalanya? Ada nggak orang nggak pernah kejeduk seumur hidup? Nggak ada. Terus buenjol sandok di depan nih batuin ngono, terus mau kemana-mana malu. Waktu kepala ini kejeduk, apakah tubuh maki-maki? Duindas si goblok itu. Maaf ya, jangan marah. Tubuh nggak boleh marah ketika kepala bersalah. Siapa pernah kecokot? Bukan dicokot, beda loh. Siapa pernah kegigit? Sakit nggak saudara? Kalau makan itu. Nah, waktu gigi kita gigit lidah atau bibir atau bagian dalam mulut kita, apakah tubuh protes? Tubuh minta, ayo ke dokter gigi, cabuti semua gigimu tuh, beneran gigit lagi nanti. Begitu tidak? Enggak. Tubuh mengampuni. Waktu kepala bersalah, kepala mengampuni. Waktu tubuh bersalah. Kalau hukum pengampunan ada di semua rumah tangga, maka enggak ada kata cerai. Tidak ada kata cerai. Ingat Maleakhi 2:16. Aku benci
benci perceraian. Catat kata benci, bukan cuma enggak suka. Maka itu suami istri, perceraian bukan jawaban atas masalah. Anak-anak hancur. Jadi pengampunan dimulai dari hidup tiap hari, saudara. Semua kita bisa salah. Maka itu terus begitu. Suami tidak boleh nuntut istrinya, kamu gak boleh salah. Istri gak boleh nuntut suaminya, kamu tidak boleh salah. Enggak. Semua kita bisa salah kan? Pernah salah? Besok-besok akan salah lagi. Betul? Ya sudah, jangan nuntut orang lain. Langganan salah kok nuntut orang lain. Amin. Begitu yang satu salah, langsung sadari, aku juga sering salah. Itu Matius 18. Saya mau bacakan ayat 34 dan 35-nya. Ngeri. Coba buka ya Matius 18 sebelum saya beralih ke yang lain. Setelah ini akan bicara soal kesehatan. Matius 18 ayat yang ke-34 dan 35. Mau 33, oleh 33 dulu ya. Bukankah engkau pun harus apa? Mengasihani siapa? Kawanmu. Seperti aku itu siapa? Tuhan telah mengasihani engkau. Lihat ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Itu stop dulu. Saya cuma tanya gini, apa bedanya algojo dengan tukang pijet? Loh, saya tanya kok guyu. Bedanya apa, cepetan? Ya, tukang pijet enak, algojo gembuk. Betul? Dan tidak satu algojo, catat. Lebih dari satu. Satu algojo saja sudah cukup membuat kita jadi dendeng, tahu nggak? Tapi ini algojo. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai baca ia melunaskan seluruh hutangnya. Padahal tadi sudah dibebaskan hutangnya. Karena dia nggak mau ngampuni temannya yang utangnya sedikit. Marahlah tuannya. Ayo baca ayat 35 supaya kita sadar. Semuanya, saya minta semuanya. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing bagaimana? Tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Enggak cukup mengampuni, ada persyaratan segenap hati. Supaya lebih cepat, Tuhan Yesus mengajar satu-satunya cara membuktikan saudara dan saya sudah mengampuni orang itu atau belum. Catat ya, hanya ada satu tanda. Ngajak makan orang itu. Ayo, awas ya. Maka itu Tuhan Yesus dengan orang Farisi, orang berdosa, dan siapa saja selalu ngajak makan sampai klimaksnya. Setelah kebangkitan di pantai Danau Galilea, perjumpaan Petrus pertama kali dengan Yesus setelah kebangkitan. Tuhan Yesus ngajak Petrus apa pagi-pagi itu? Sarapan ikan bakar lagi. Ayat itu saya pakai. Orang Kristen yang enggak ora doyan iwak dudu murid Gusti Yesus. Loh, kok bisa? Maka itu orang Kristen gak suka ikan, dia bukan muridnya Yesus. Tapi gurunya suka ikan kok. Ayo bertobat yang gak suka ikan ya. Yang suka daging cepat mati, tahu nggak? Makan ikan itu sehat, awas itu. Setuju? Oke. Bayangkan, Petrus nyangkal berapa kali? Cepat. Salah ping pitu kok telu. 7 kali.
Nah, berarti nggak pernah teliti baca Alkitab itu. 3 kali itu di halaman rumah Imam Besar Kayafas. Keempat kali waktu Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus bangkit, lari pulang dari kuburan. Yesus bangkit, juru kita bangkit. Petrus nggak percaya. Lalu Maria ibu Yesus dan murid-murid perempuan yang lain nengok ke kubur. Betul, sudah bangkit. Mereka pulang. Beritahu, Petrus nggak percaya. Sudah berapa kali? 5 kali. Yang keenam, 2 murid lagi kecewa pulang ke Emmaus. Masih ingat? Ketemu siapa di jalan? Yesus. Mereka kaget. Balik lagi ke Yerusalem. Guru bangkit. Petrus nggak percaya. Sudah berapa kali? 6. Klimaksnya itu yang paling kurang ajar di Danau Galilea. Dia kembali nangkap ikan, saudara. Padahal di Lukas 5 dia sudah janji, aku tinggalkan semua, aku ikut guru. Ya kok bisa dia balik nangkap ikan? Berarti perahunya nggak dibuang, masih disimpan di rumah mertuanya. Maka itu ketika dia kecewa, dia balik. Maka itu yang punya barang-barang dosa zaman dulu, awas nggak dibuang. Yang suka main kartu, ini kartu Itali, buat simpen, awas itu ya. Nanti kartunya bisa panggil-panggil lagi suara nanti, kayak Petrus gitu. Lebih kurang ajar lagi, dia berdosa nggak sendirian, ngajak Yohanes, ngajak Yakobus, ngajak Markus, ngajak yang lain. Kan lebih kurang ajar murid kayak begini. Betul tidak, saudara? Nah, 7 kali dia nyangkal, bukan 3 kali. Penyangkalan ke-7 lebih kurang ajar, ngajak yang lain berdosa. Begitu pagi itu mereka tahu yang nyapa subuh-subuh itu gurunya. Petrus langsung terjun dari perahu dan dia berenang ke darat. Ayo jujur, diampuni nggak Petrus ini? Kau tahu? Ayo, kau tahu? Bukan ditolong, itu nggak ditolong, berenang sendiri. Ayo, dari mana kita tahu Petrus diampuni? Nah, diajak makan. Pak Gembala, saya titip ini. Saya pernah jadi gembala hampir 16 tahun. Waktu saya jadi gembala, anak-anak jemaat itu agen mata-mata saya. Jadi semua anak jemaat saya dekati. Kamu kerjasama dengan Om ya. Untuk apa? Om mau beri pertanyaan ini. Anak-anak itu jujur. Laporkan Om ya. Papa mama berkelahi seminggu berapa kali, laporkan. Anak-anak gak ada yang bohong, saudara. Walaupun dibilang, awas kamu ngomong sama Pak Gembala. Anak-anak gak mau tunduk pada orang tuanya. Kenapa? Karena mereka ingin papa mamanya harmonis, bukan tidak. Maka tiap kali mereka bertengkar, langsung Om. Hari minggu ini 2 kali Om. Hari apa saja? Itu jadi agen saya itu anak-anak. Tolong ya Pak Gembala, anak-anak cuma dekati. Awas, gak bisa lolos. Nah, saya punya 3 pertanyaan klasik untuk melihat keluarga jemaat. 1 begini, kalian sering atau tidak melihat papa mama itu makan bersama? Penting loh suami istri makan bersama. Ayo jujur ya, jujur. Pak Gembala mulai, Ibu Gembala juga ya, nanyain jemaat. Kenapa saya selalu pakai patokan suami istri yang harmonis pasti akan suka makan bersama? Saudara, begini loh ceritanya. Orang yang hatinya lagi bededek, tahu kata bededek? Orang hatinya lebih jengkel dengan orang lain, orang itu bisa nggak makan adep-adepan? Cepat jawab, bisa nggak? Nggak bisa. Iso-so iku sing diuntal tuh. Nanti nggak jadi makan, kita akan makan orang itu nanti. Maka itu jujur, saya tanya kepada saudara suami istri di sini. Pak, kok ada yang tunduk kepala, kenapa Pak? Itu, Ibu coba coel. Bapak itu loh, buktinya Ibu baju merah. Lah, coelan, kenapa Pak? Ya, ayo, kapan suami istri makan bersama? Ini penting. Suami istri nggak harmonis, satu makan di dapur, satu makan di kebun. Pasti sisipan terus, itu penting. Kalau anak-anak jawab, Om,
sering kok papa mama makan bersama. Saya belum puas, saya akan kejar pertanyaan kedua. Waktu kalian lihat papa mama makan bersama, terdengar suara apa? Lo betul nggak? Oh, jangan puas kalau cuma jawab sering. Penting. Makan bersama kalau sepi, padahal nggak bisu. Berarti ada masalah nggak? Nah, ada om suara. Saya belum puas. Suara apa? Sendok ketemu piring om. Cuma ting ting gitu. Nggak beres itu. Anak-anak akan bahagia kalau lihat papa mamanya makan bersama sambil bergurau di tempat itu. Itu kebahagiaan anak-anak. Kalau perlu papa mama sering suap-suapan. Oh, anak-anak akan senang. Tidurnya nyenyak, belajarnya tenang. Makannya pun enak buat anak-anak. Katakan amin. Maka itu jujur. Dalam sebulan September ini saja, berapa kali suami istri makan bersama sambil bergurau. Petrus diberi makan oleh Tuhan Yesus pagi itu. Padahal sudah nyangkal sampai 7 kali. Bahkan dalam Injil Markus ditulis, ketika anak gadis, genduk-genduk lah sila Jawa bilang, menanya ibu, kan kamu juga pengikutnya? Enggak. Sumpah, aku enggak pernah kenal orang itu. Saya enggak tahu dari mana Markus bisa mendengar. Karena Yohanes, Lukas, Matius enggak menulis ada sumpah. Tapi di Markus, sumpah, aku enggak pernah kenal orang itu. Kurang ajar enggak murid kayak begini. Tapi Tuhan Yesus tetap mengampuni. Hal kedua membuktikan dia mengampuni. Enggak cuma makan. Setelah makan, hal kedua apa buktinya Yesus mengampuni Petrus? Petrus diberi tugas apa? Ayo, tugasnya apa? Gembalakan domba-dombaku. Saya syok. Mengapa enggak di-training dulu? Betul enggak? Sudah salah seperti itu. Langsung diberi jabatan tinggi. Saudara tahu enggak? Tugas gembalakan domba-dombaku. Kan sebentar lagi Tuhan Yesus pergi ke surga. Jadi enggak ada gembala di dunia. Berarti kalau Tuhan Yesus memberi Petrus tugas gembalakan domba-dombaku, berarti posisinya sebagai apa dia? Pengganti Yesus. Hah? Ini orang salah. Kenapa enggak training dulu? Atau balik sekolah dulu? Hari ini ampuni setiap orang seperti Yesus mengampuni Petrus. Amin. Enggak ada pilihan. Bagian terakhir, saya bicara tentang kesehatan. Ternyata the power of forgiveness itu menyembuhkan. Tahun 90 waktu saya di Australia, ada slogan di mana-mana. Di jalan-jalan, di toko, di pasar, di mana saja. Banyak. Forgiving is healing. Mengampuni itu menyembuhkan. Nah, saya tuh teliti. Kenapa ada tulisan sebanyak ini? Begini ceritanya. Pemerintah Australia itu selalu membayar kesehatan rakyatnya. Jadi sakit nggak bayar. Tapi pemerintah Australia suatu hari sadar, kalau begini terus rakyat Australia gampang sakit, bisa bangkrut negara ini. Nah, lalu seorang dokter ditugaskan, bukan dokter Kristen. Coba temukan di samping virus, bakteri yang buat orang sakit, ada nggak yang secara psikis, secara kejiwaan orang itu gampang sakit? Lagi sekali ini bukan dokter Kristen, saudara. Dokter itu meneliti selama 3 tahun, saya lupa siapa namanya. Akhirnya dia menemukan formula ini. Ternyata orang gampang sakit itu karena tidak mau mengampuni. Maka itu iklannya di